semuanya, selamat datang di video demo aplikasi pemilihan online RT RW. Pada video ini, kami dari kelompok PBL TRPL 103 AM3 akan menampilkan demo aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi pemilihan online RT RW. Di mana proyek yang kami buat ini adalah aplikasi pemilihan online RT RW, yang mana aplikasi ini mendukung untuk pemilihan secara multiple, yaitu pemilihan RT dan RW secara sekaligus. Sekarang kita sudah berada di halaman homepage, di mana pada halaman homepage ini untuk memulainya kita tekan pada tombol yang ini, mulai voting. Maka kita akan masuk ke halaman untuk memilih role dari pengguna. Di sini terdapat 3 role, yaitu pemilih, admin, dan kandidat. Pertama, kita akan membahas fitur dari modul yang dimiliki oleh role administrator. Kita klik admin, maka akan masuk ke halaman login admin. Di sini kita memasukkan kredensial berupa email dan password untuk dapat mengakses fitur yang dimiliki oleh admin. Baiklah, setelah masuk, maka kita akan masuk ke halaman dashboard utama admin. Kemudian, pertama, kita akan membahas fitur pertama admin, yaitu mengelola jadwal. Kita klik pada menu kelola jadwal, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada menu kelola jadwal ini, admin itu dapat menambah, mengubah, dan menghapus jadwal atau periode pemilihan RT RW. Kita klik tambah. Maka di sini akan muncul form untuk menambah pemilu. Kemudian kita pada bagian jenis pemilihan, ini kita harus memilih salah satu atau keduanya, tergantung jadi jenis pemilihan yang diinginkan. Misal kita klik keduanya saja. Lalu juga ada bagian untuk mengatur tanggal. Di bagian mengatur tanggal ini ada aturan di mana tanggal itu tidak boleh saling overlapping atau saling tumpang tindih. Kita klik simpan. Maka jadwalnya sudah berhasil tersimpan dan akan tampil pada halaman ini. Baiklah, selanjutnya kita akan ke fitur admin selanjutnya, yaitu kelola kandidat. Pertama, untuk melihat daftar atau kandidat dari sebuah periode, kita klik pilih periode, kemudian pilih salah satunya, maka akan menampilkan daftar daftar kandidat yang berada pada periode tersebut. Pada halaman ini, admin itu dapat menambah, mengubah, dan menghapus kandidat dari sebuah periode dengan memilih periode terlebih dahulu. Selain itu, pada halaman ini, admin juga dapat melakukan verifikasi pada kandidat seperti ini. Kemudian jika kita klik setujui, dan status pendaftaran kandidat berubah menjadi disetujui, dan akan diberikan nomor urut secara otomatis oleh sistem. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh untuk menambah kandidat terlebih dahulu. Kita simpan kandidat, maka akan muncul pesan seperti ini. Kandidat yang baru ditambah atau kita buat, itu status pendaftarannya masih belum mendaftar, sehingga mereka belum melakukan registrasi ulang. Nah, selanjutnya kita akan membahas fitur admin selanjutnya, yaitu kelola pemilih. Untuk menampilkan pemilih dari sebuah periode pemilihan. Kita klik salah satunya seperti ini. Maka akan menampilkan daftar pemilih dari periode tersebut. Pada menu ini, admin juga dapat menambah, mengubah, atau menghapus data pemilih. Kita contohkan untuk menambah data pemilih seperti ini. Baiklah, ini adalah contoh dari pengisian form untuk menambah pemilih. Kita klik simpan untuk menambah atau menyimpannya. Maka akan muncul pesan sukses. Dan pemilihnya akan muncul pada daftar pemilih. Kemudian pada halaman ini juga, kita juga dapat, admin dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pemilih. Kita klik seperti ini misalnya, maka di sini ada opsi untuk mengaktifasi atau menonaktifkan pemilih. Karena pada halaman ini mereka itu dapat generate token dan mendistribusikannya kepada pemilih lewat email mereka masing-masing.
Untuk melakukannya, pertama kita pilih periode terlebih dahulu. Maka akan muncul total pemilih dan total pemilih yang verified dan belum memiliki token. Kemudian pada tombol generate token kita klik. Maka tokennya berhasil di-generate. Kemudian untuk mengirimkannya ke pemilih, ke email mereka, kita klik kirim token ke semua pemilih. Maka setelah berhasil akan muncul pesan sukses dan pada tab kelola token ini akan muncul list token yang sudah dikirim ke pengguna atau pemilih. Selain itu, pada kelola token ini, kita juga dapat memantau dari status penggunaan token dari pemilih. Jika statusnya sudah digunakan, maka akan berubah menjadi sudah digunakan. Untuk menampilkannya, pertama kita pilih periode terlebih dahulu. Periode yang ditampilkan di sini adalah periode yang pemungutan suaranya sedang berlangsung. Kita klik salah satunya, kemudian klik tampilkan hasil, maka akan tampil seperti ini. Di mana pada halaman ini akan menampilkan statistik perbandingan dan grafik atau chart terhadap perolehan suara dan tren partisipasi harian. Selain itu juga ada peringkat perolehan suara dari kandidat seperti ini. Kemudian kita juga menerapkan filter berdasarkan jenis pemilihannya. Kemudian selain dapat melihat laporan dari hasil pemilihannya, sebagai admin, mereka juga dapat mendownload atau mencetak laporannya ke dalam PDF. Misalnya kita di mana di sini ada dua tombol, yaitu untuk lihat preview dan ekspor PDF. Misal kita klik lihat preview untuk menampilkan preview laporannya. Maka akan tampil halaman seperti ini. Jika periode pemungutan suaranya sedang berlangsung, maka pada laporan hasilnya akan terdapat watermark berupa tulisan sementara yang menandakan bahwa pemungutan suaranya itu masih berlangsung. Selanjutnya kita akan beralih ke role selanjutnya, yaitu role kandidat. Untuk mendapatkan akses atau fitur sebagai kandidat, kita akan memilih sebagai kandidat pada bagian pemilihan role. Maka sekarang kita akan masuk ke halaman untuk login kandidat. Pada halaman ini, kandidat akan memasukkan kredensial berupa email dan password yang sebelumnya sudah dibuat oleh admin pada menu kelola kandidat. Setelah berhasil login, maka akan tampil halaman seperti ini, yaitu berupa pengecekan status dari kandidat. Kemudian untuk melakukan registrasi ulang, kandidat klik pada bagian periode pemilihan, maka akan tampil form untuk registrasi kandidat seperti ini. Baiklah, ini adalah contoh dari pengisian form registrasi yang sudah lengkap, di mana di sini kita sudah mengisi visi, misi, program kerja, dan mengupload dokumen dan foto yang diperlukan untuk pemilihan. Kita klik kirim pendaftaran untuk mengirim, maka akan muncul pesan berhasil. Maka akan muncul status verifikasi dari kandidat. Baiklah, jika sudah disetujui, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Lalu bagaimana jika kandidat itu tidak memiliki akun atau kredensial yang dibuat oleh admin? Maka kandidat itu dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dengan klik pada bagian daftar sekarang. Maka mereka akan masuk ke form pendaftaran mandiri kandidat. Di mana di sini mereka perlu melengkapi data berupa akun dan periode, data pribadi, dan pelengkapan dokumen. Setelah semua datanya lengkap, maka kita klik kirim pendaftaran untuk mengirimnya. Kita klik, maka akan muncul pesan sukses. Setelah itu, kandidat yang sudah melakukan pendaftaran mandiri, mereka dapat melakukan login dengan kredensial yang sudah mereka buat sebelumnya. Baiklah, maka akan masuk ke halaman untuk mengecek status pendaftaran mereka. Klik pada bagian periode, maka kandidat yang sudah melakukan pendaftaran mandiri
tidak perlu melakukan registrasi ulang. Dan pada ketika memilih bagian periode, maka akan langsung muncul status verifikasi mereka. Baiklah, itu saja fitur yang dimiliki oleh role kandidat. Sekarang kita akan beralih ke role selanjutnya, yaitu role pemilih. Untuk mendapatkan akses sebagai pemilih dan melakukan voting, kita klik pada bagian pemilih. Maka akan masuk ke halaman login untuk pemilih. Pada halaman login pemilih ini, maka kita hanya perlu memasukkan sebuah kredensial, yaitu berupa token unik. Di mana token unik ini berupa yang sudah dikirimkan oleh admin sebelumnya lewat email pemilih. Ini adalah contoh dari tampilan pesan ketika token itu sudah dikirim ke email pemilih. Baiklah, sekarang kita akan masuk sebagai pemilih dengan memasukkan token yang sudah diterima lewat email. Maka akan muncul halaman berupa pesan sukses bahwa login sudah berhasil. Kemudian klik untuk masuk ke halaman voting. Ini adalah tampilan dari halaman voting yang akan digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara mereka. Pada jenis periode pemilihan kali ini adalah jenis periode pemilihan ketua RT dan ketua RW, sehingga di sini terdapat dua section, yaitu untuk pemilihan ketua RT dan section untuk pemilihan ketua RW. Sehingga pemilih itu perlu memilih sebanyak 2 kali, di mana masing-masing satu untuk ketua RT dan satu untuk ketua RW. Sebelum mereka memilih, pemilih itu dapat melihat detail informasi dari kandidat dengan klik detail seperti ini. Maka akan muncul informasi detail dari kandidat yang ingin mereka pilih. Untuk memberikan suara, mereka dapat klik pilih secara langsung atau pada bagian lihat detail. Ketika melihat informasinya, mereka dapat melakukan pemilihan pada bagian tombol pilih kandidat. Dan akan muncul modal untuk konfirmasi. Karena kita baru memilih sekali untuk ketua RT, maka selanjutnya kita akan melakukan pemberian suara pada ketua RW. Kita klik pilih secara langsung saja. Gunakan suara. Dan akan muncul pesan konfirmasi apakah sudah yakin dengan kandidat yang dipilih. Klik konfirmasi. Dan muncul pesan sukses. Baiklah, jika pemilih sudah berhasil melakukan voting dan sudah memberikan suara mereka, maka akan muncul halaman yang berupa pesan bahwa voting mereka sudah berhasil dan suara mereka telah tersimpan. Kemudian terakhir kita akan membahas role yang dimiliki oleh publik atau masyarakat, di mana role publik atau masyarakat ini mereka memiliki fitur atau akses untuk melihat hasil pemilihan tanpa perlu login sama sekali. Pada bagian navbar bagian atas di sini, klik pada menu hasil pemilihan untuk melihat hasil pemilihan. Maka akan tampil list atau daftar periode yang pemungutan suaranya sedang berlangsung atau sudah selesai. Untuk melihat hasilnya, kita klik salah satunya. Seperti ini, maka akan muncul statistik atau statistik perolehan suara yang dari periode yang kita pilih. Jika sedang berlangsung, maka akan ada badge atau lambang bahwa pemungutan suaranya sedang berlangsung. Seperti ini. Kemudian di sini juga ada tampilan berupa statistik perbandingan, grafik perolehan suara, dan tren partisipasi. Juga ada peringkat untuk kandidat. Kemudian di sini juga ada filter berdasarkan jenis posisi. Misal jika periodenya memiliki jenis pemilihan ketua RT dan ketua RW secara bersamaan, maka ada filter untuk ketua RT dan ketua RW. Di mana masing-masing akan menampilkan statistik perolehan suara berdasarkan jenis posisinya. Seperti ini.
Baiklah, itu saja mungkin pembahasan fitur demo aplikasi dari proyek PBL yang kami buat.